Awalnya Gerardo kecil ini berpikir bahwa Lina itu adalah kakaknya, bukan ibunya. Karena bisa dibilang ya kan, mereka itu tumbuh dan bermain bersama guys. Ya bayangin aja ya guys ya, ibu dan anak itu cuman beda 5 tahun. Ya iyalah ya kan, gua sama kakak gua aja bedanya tuh 4 tahun atau hampir 5 tahun lah. Jadi wajar aja ya kan kalau si Gerardo itu merasa kalau si Lina itu adalah kakaknya, bukan ibunya. Yo, what's up guys? Welcome back to Rizky Aulia Channel. Jadi guys, di video kali ini gue akan membahas sebuah kisah yang menurut gue tuh ya cukup unik gitu ya kan. Ya gimana ya guys ya, soalnya ada seorang ibu ya kan, tapi ibunya ini bisa diibaratkan ibu yang termuda di dunia. Karena seorang ibu ini melahirkan seorang anak itu di usianya yang masih berusia 5 tahun guys. Coba kalian bayangin ya guys ya, seorang ibu tapi dia itu masih berusia 5 tahun tapi udah punya anak. Jadi bisa dibilang itu anak kecil tapi sudah punya anak kecil. Bingung ya kan guys ya? Makanya kalau kalian bingung, simak dulu video ini sampai habis. Tapi seperti biasanya, sebelum ke videonya, jangan lupa kalian klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video yang terbaru yang ada di channel gua ini guys. Dan gue juga nggak bosan-bosan ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah mau tetap support channel gua ini dan yang udah mau subscribe ya kan, subscribe channel gua ini. Dan ayolah bersama-sama kalian dukung channel ini biar bisa mencapai 10.000 subscriber nih guys. Nih dikit lagi udah mau 10.000 subscriber nih guys. Ayo makanya langsung aja yang belum subscribe di subscribe dulu guys, biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi yang sangat menarik ya kan. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas. Ini dia kisah tentang seorang ibu yang termuda di dunia. Jadi guys, kisah ini bermula pada tahun 1939. Ada sebuah keluarga yang pada saat itu mereka itu membawa putri kecil mereka yang baru berusia 5 tahun yang bernama Lina Marcela Medina de Jurado ke rumah sakit di daerah Pisco, Peru. Nah, si Lina ini sendiri lahir di Tikrapo, Peru pada tanggal 23 September tahun 1933. Jadi keluarga ini emang berasal dari Peru ya guys ya. Nah, Lina ini pada saat itu mereka bawa ke rumah sakit karena dia itu menderita sakit yang agak aneh gitu guys, dimana perutnya itu terus membesar dari hari ke hari. Dan gejala ini tuh sudah berlangsung selama beberapa bulan belakangan guys. Awalnya sih ibunya itu kira ya kan kalau anaknya itu ya normal-normal aja gitu ya kan. Soalnya mungkin dia itu mengalami kegendutan gitu ya kan, karena ya si Lina ini emang makannya banyak gitu guys. Tapi kok perutnya itu selama beberapa bulan ya kan makin membesar gitu. Kalau gendut kan harusnya bukan cuman perutnya aja yang membesar ya kan guys, tapi kaki, tangan dan lain-lainnya itu ya ikut membesar juga harusnya ya kan. Tapi itu ini enggak guys, si Lina itu cuman perutnya aja yang membesar gitu, yang lainnya itu ya biasa-biasa aja. Nah akhirnya ya udah ibunya tuh kayak khawatir gitu ya kan, takut putrinya ini memiliki tumor di dalam perutnya ya kan. Ya udah akhirnya si Lina ini dibawa ke rumah sakit guys. Namun begitu dilakukan pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa si Lina ini tengah hamil 7 bulan. Tentu saja hal ini membuat keluarganya itu kaget bukan main lah ya kan. Kayak, hah? Hamil? Kok bisa hamil gitu? Coba guys, gimana mungkin ya kan anak mereka yang masih berusia 5 tahun bisa hamil dan mengandung. Karena pikirlah guys, masa iya ya kan anak 5 tahun itu bisa hamil gitu. Nah saat itu Dr. Gerardo Lozada yang pertama kali memeriksa bahwa si Lina ini hamil guys. Kemudian dia membawa Lina ini ke dokter spesialis kandungan lainnya untuk memastikan kembali apakah benar kalau misalnya si Lina itu benar-benar hamil gitu guys. Dan setelah diperiksa lagi ya gitu ya kan, ya benar guys kalau ternyata si Lina itu ya benar-benar hamil gitu. Dan setelah 6 minggu setelah dokter itu mendiagnosa kalau si Lina ini hamil, akhirnya dia melahirkan seorang bayi yang berjenis kelamin laki-laki dengan cara sesar. Ya tindakan sesar ini memang harus dilakukan ya kan. Ya karena mengingat tubuhnya si Lina ini kan masih sangat-sangat kecil gitu. Ya meskipun pada saat itu pinggulnya telah melebar, tapi ya tubuh kecilnya itu masih belum memadai gitu guys untuk melahirkan dengan cara normal. Ya kalian pikirlah coba guys,
Anak 5 tahun itu ya kan, segede apa coba badannya gitu. Ya yang pasti kecil banget masih kan badannya gitu guys. Nah pada saat itu usia si Lina ini adalah 5 tahun 7 bulan guys. Jadi usia dia tuh belum genap sampai 6 tahun gitu guys. Baru 5 tahun tapi sudah menjadi seorang ibu. Kalian bayangin aja deh guys kayak mana itulah. Nah, saat melahirkan anaknya si Lina ini, proses operasi itu dilakukan oleh Dr. Lozada, Dr. Besseliau, dan Dr. Coloreta. Anaknya si Lina ini pada saat itu lahir beratnya itu 2,7 kg. Nah, setelah itu anaknya ini diberi nama Gerardo juga guys. Yang mana nama itu persis dengan nama dokter yang pertama kali menangani si Lina. Jadi kayak nama itu tuh didedikasikan ke dokter yang pertama kali menangani si Lina guys. Kan nama si dokter tadi kan Gerardo juga ya kan. Akhirnya ya udah Gerardo itu dijadikan juga nama anaknya kayak Gerardo Junior gitu guys. Ya soalnya dokter itu memang membantu terus si Lina sampai dia melahirkan gitu guys. Nah bayi yang dilahirkan si Lina itu kondisinya itu sehat walafiat guys. Begitu juga dengan kondisinya si Lina. Ya walaupun masih berusia 5 tahun tapi alhamdulillah bayinya itu sehat dan gak mengalami apa-apa guys. Dan pastinya juga guys, hal ini membuat Lina itu menjadi seorang ibu yang paling muda yang pernah melahirkan dalam sejarah dunia kedokteran. Tapi apa jangan-jangan sekarang tuh ada yang lebih muda daripada si Lina ini guys? Gue nggak tahu juga sih ya. Tapi yang gue tahu si Lina ini adalah ibu yang paling muda karena dia itu melahirkan pada saat dia itu masih berusia 5 tahun. Tapi mungkin aja ada ya kan kalau yang sekarang itu ada yang melahirkan di usia 4 tahun gitu ya kan. Tapi gue nggak tahu. Kalau kalian tahu coba kalian tolong komen di bawah ini guys. Meskipun banyak orang yang nggak percaya dengan hal ini ya kan, dan banyak spekulasi yang mengatakan bahwa kasus Lina ini hanya hoaks belaka. Tetapi guys, sejumlah dokter yang memeriksa kasus ini dan berdasarkan pada berbagai dokumentasi yang terlampir gitu ya kan, mereka memastikan bahwa kasus langka ini memang asli terjadi. Dan ini adalah satu-satunya foto resmi Lina Bendina saat dia itu masih mengandung, yang didokumentasikan dan diambil pada awal April tahun 1939. Dan saat itu si Medina ini tengah mengandung 7,5 bulan. Foto itu diambil dengan posisi si Lina ini tengah berdiri menghadap ke samping tanpa pakaian dengan perut besarnya. Jika menurut para ahli, sebenarnya 1 dari setiap 10.000 anak memiliki kemungkinan untuk mengalami apa yang disebut dengan pubertas dini. Nah, jadi setiap anak yang mengalami pubertas dini ini akan mencapai kematangan seksual bahkan sebelum usianya itu mencapai 8 tahun guys. Tetapi pastinya kasus seperti ini tuh sangat jarang terjadi ya guys. Dan kasus yang dialami oleh Lina ini memang ya tergolong sangat langka gitu guys. Tapi ya guys ya, setelah itu ya kan muncul lagi nih banyak kecurigaan mengenai percepatan kematangan seksual ini dipicu oleh kontak seksual di usia dini. Tapi nanti itu aja lah gua bahas. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan secara lebih mendalam dan detail pada si Lina ini, diketahui bahwa si Lina itu telah mengalami menstruasi saat usianya baru 8 bulan. Dan ibunya bercerita bahwa putrinya itu telah mengalami menstruasi secara teratur sejak usianya sudah mencapai 3 tahun. Dan juga guys, pada saat usianya 4 tahun, si Lina itu bahkan telah menunjukkan tanda-tanda kematangan fisik. Layaknya ya kayak wanita dewasa gitulah. Payudaranya sudah mulai membesar dan pinggulnya itu udah melebar. Jadi bisa disimpulkan bahwa kehamilannya si Lina ini adalah karena pubertas yang terjadi jauh sebelum waktunya. Tapi muncullah pertanyaan besar gitu ya kan. Siapakah ayah dari anak yang dilahirkan Lina Medina ini? Karena nggak mungkin dong tahu-tahu hamil gitu aja ya kan. Emangnya dia tuh anak genderuwo. Lina sendiri sayangnya tidak pernah mau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Termasuk ibunya sendiri. Dia tuh nggak mau memberitahukan kepada ibunya sendiri guys. Ibunya aja nggak mau dikasih tahu siapa ayah dari anaknya si Lina ini. Apalagi dokter atau siapapun gitu ya kan. Ya dia tuh cuman kayak set
tutup mulut. Nah, kasus Lina Medina ini kemudian menjadi besar gitu guys di sana. Terlepas dari dia berhasil melahirkan anaknya dengan tubuhnya yang masih kecil, tapi orang-orang ini malah fokus dengan hal lain yang bisa dibilang netizen-netizen kepo gitu ya kan. Mereka ini mulai bertanya-tanya siapakah sebenarnya ayah dari bayinya si Lina tersebut. Tapi ya gitu guys, kayak gue bilang tadi ya kan, Lina ini tidak pernah mau mengungkapkan siapa ayah dari bayinya itu. Bahkan sampai bertahun-tahun gitu ya kan, sampai dia udah dewasa, malah sampai dia udah tua gitu ya kan, dia itu tetap tutup mulut. Otomatis dia tuh nggak pernah mau mengatakan siapakah ayah dari anaknya tersebut. Pokoknya Lina dan keluarganya itu kayak menghindar dari pertanyaan-pertanyaan netizen gitu guys. Nah mulai nih netizen-netizen kepo tuh ya kan, mulai nih mereka menduga-duga kalau ayah si Lina inilah yang melakukan enak-enak dengan si Lina. Dan ayah si Lina inilah yang harus menjadi ayah dari bayi yang dilahirkan si Lina itu. Jadi ya kayak di film-film gitu ya kan. Mungkin judulnya itu bisa jadi ayahku adalah ayah dari anakku sendiri. Ya kayak gitulah. Ya karena netizen-netizen ini menduga kalau siapa lagi ya kan orang terdekat dengan Lina yang berjenis kelamin laki-laki. Dan juga guys, ayah si Lina itu tuh sebenarnya sempat dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi nih guys, selama pemeriksaan dia itu terus menyangkal keras telah berhubungan seks dengan putrinya sendiri. Lagi pula nih, polisi itu juga memang nggak ada bukti yang menguatkan tuduhan tersebut. Akhirnya setelah menjalani pemeriksaan, dia itu dibebaskan dan tuduhan terhadapnya pun dicabut ataupun dibatalkan. Nah setelah itu ya kan, tiba-tiba nih guys ada seorang penulis yang bernama Louis Leon. Jadi pada tahun 1955 dia menerbitkan sebuah artikel tentang kasus aneh si Lina ini. Ia mengatakan bahwa banyak desa terpencil di Peru itu yang mengadakan festival keagamaan rutin sepanjang tahun. Dan mereka tuh sering melakukan seks berkelompok. Dalam festival ini sering terjadi tindak pemerkosaan. Nah dalam hal ini bukan tidak mungkin si Lina itu hadir dalam festival itu. Tetapi jika benar maka masuk akal bahwa kemungkinan mungkin saja seseorang dalam acara itulah yang telah melecehkan dan memperkosa si Lina. Dan pada saat itu orang tersebut pastinya kayak nggak pernah berpikir ya kan bahwa gadis kecil itu bisa mengandung dan akhirnya melahirkan seorang bayi. Jadi dia tuh kayak nggak mungkin kepikiran gitu guys. Dan juga setelah Lina ini melahirkan, masalah yang timbul selanjutnya itu adalah tentunya bisik-bisik tetangga gitu ya kan. Karena kayak nggak tahu aja gitu guys. Ibu-ibu kan suka gosip gitu ya kan. Anak pulang bawa mobil bagus aja digosipin. Apalagi ini anak yang masih berusia 5 tahun tiba-tiba melahirkan. Siapa gitu bapaknya? Akibat omongan keomongan inilah yang akhirnya langsung tuh jadi gonjang ganjing publik. Semenjak diberitakan kasus Lina Benenda ini menjadi semacam sensasi yang membuat penasaran banyak orang. Jadi ya udah ya kan, karena dia udah viral gitu, langsung tuh dia mulai dapat banyak tawaran dari berbagai surat kabar atau media-media yang ingin mewawancarainya. Bahkan ada pula yang terang-terangan ingin membuat film berdasarkan kisah nyata si Lina ini. Yang mungkin kalau di Indonesia si Lina ini udah muncul di Lapor Pak dan mungkin beberapa acara lain di TV gitu ya kan. Ataupun mungkin dia ini udah diundang ke podcast Om Deddy kali ya. Nah semua media ini juga menawarkan sejumlah uang yang cukup besar agar si Lina ini mau diwawancarai dan diangkat ceritanya. Tetapi keluarga si Lina yang pada saat itu bisa dibilang ekonominya yang gak begitu baik gitu ya kan, mereka itu kayak menolak semua tawaran yang datang. Jadi bisa dibilang keluarganya mereka ini kayak gak mata duitan gitu guys. Mereka sama sekali gak tergiur sama semua itu. Bahkan guys katanya ada yang sempat menawari si Lina ini dengan uang ribuan dolar. Dan juga berniat membawa si Lina dan anaknya itu ke Amerika Serikat untuk melakukan sebuah acara talk show. Tapi ya gitu guys, si Lina ini tetap menolak tawaran dari siapapun dengan harga yang sebesar apapun gitu. Dan si Lina ini mengaku sepanjang hidupnya dia akan terus menolak tawaran untuk mengikuti wawancara eksklusif mengenai kisahnya yang spektakuler ini. Karena Lina dan keluarganya itu mengaku guys kalau mereka itu nggak akan pernah mencoba untuk memanfaatkan kisah ini untuk meraup uang. Hebat banget ya orang-orang ini guys. Mereka sama sekali nggak jadi budak uang gitu ya kan. Kira-kira gue bisa nggak ya kayak mereka ini? Ya kayak nggak mikirin uang terus menerus gitu ya kan. Tapi kalau tiba-tiba ada yang nawarin gue 10 miliar gitu ya kan, ya pasti gua mau bapak.
siap laksanakan. Saya siap pura-pura hamil gitu ya kan, atau pura-pura beranak 100 biji gitu ya kan. Oke, laksanakan, siap. Tapi ya canda guys. Lina Medina tampaknya telah mendapatkan perawatan medis yang cukup bagus gitu pada saat sebelum dan setelah melahirkan. Karena memang semua dokter yang menanganinya saat itu helpful banget gitu guys, dan memastikan keadaan si ibu dan si anak itu sehat semuanya. Sampai-sampai ya kayak tadi ya kan, si Lina ini aja memberikan nama anaknya itu persis dengan dokter yang tadi itu guys. Dan juga bayi kecil yang dilahirkan si Lina ini tumbuh normal selayaknya anak normal ya pada umumnya gitu. Semuanya itu sempurna, nggak ada kekurangan sama sekali pada diri Gerardo kecil ataupun Gerardo Junior. Awalnya Gerardo kecil ini berpikir bahwa Lina itu adalah kakaknya, bukan ibunya. Karena bisa dibilang ya kan, mereka itu tumbuh dan bermain bersama guys. Ya bayangin aja ya guys ya, ibu dan anak itu cuman beda 5 tahun. Ya iyalah ya kan, gua sama kakak gua aja bedanya tuh 4 tahun atau hampir 5 tahun lah. Jadi wajar aja ya kan kalau si Gerardo itu merasa kalau si Lina itu adalah kakaknya, bukan ibunya. Dan juga si Gerardo kecil ini baru diberitahu kebenarannya semuanya itu ketika dia sudah menginjak usia 10 tahun. Meskipun Gerardo tidak memiliki penyakit atau cacat bawaan dari lahir, akhirnya dia pun meninggal dunia di usia yang cukup muda, yaitu di usia 40 tahun pada tahun 1979 akibat penyakit tulang. Sementara itu, Lina ini melanjutkan hidupnya sebagai orang biasa di Peru. Pada masa mudanya, si Lina ini menemukan pekerjaan gitu guys. Lucunya, ia tuh bekerja di klinik di mana dokter Gerardo yang dulu membantunya melahirkan. Dan dengan pekerjaan itulah si Lina ini dapat membiayai sekolah putranya itu sampai anaknya itu kuliah. Dan juga guys, Lina ini diketahui dia itu sempat menikah dengan seorang pria bernama Raul Jurado sekitar awal tahun 1970-an. Dan juga dia melahirkan anak keduanya pada tahun 1972 di usianya 39 tahun. Jadi yang kali ini tuh bisa dibilang normal banget guys. Lina dan Raul ini tinggal di lingkungan kumuh di Lima, Peru. Nah, pada tahun 2002, ia dikabarkan menolak tawaran lagi nih untuk wawancara bersama Reuters. Padahal saat itu ia ditawari sejumlah uang yang bisa dikatakan sangat besar gitu guys. Jadi, walaupun kehidupan dia itu bisa dibilang pas-pasan, malah mungkin sangat susah gitu ya guys ya. Tapi si Lina ini tetap menolak semua tawaran yang mau mempublikasikan dirinya beserta anaknya guys. Nah, jadi itulah guys cerita dari ibu termuda yang melahirkan anak sewaktu usianya itu masih 5 tahun. Dan sampai akhir hayatnya, misteri mengenai siapa nih ayah dari bayi yang dikandung si Lina ini belum juga terungkap sampai sekarang ini. Karena ya memang si Lina ini lebih memilih untuk diam dan juga mau hidup tenang tanpa mau mengungkapkannya kepada siapapun. Wah, tapi nggak kebayang ya guys ya, tumbuh besar dan main bareng sama ibu sendiri. Karena yang kan tadi jaraknya itu cuma 5 tahun gitu. Nah, kalau menurut kalian kira-kira siapa nih bapak dari anaknya si Lina ini guys? Coba kalian komen di bawah ini, menurut kalian siapa nih ayahnya guys? Apakah ayahnya si Lina adalah ayah dari anak itu? Atau jangan-jangan ayahnya itu adalah seseorang yang ada di festival tadi guys. Oke, sekian dulu dari video ini. Jika kalian suka, jangan lupa seperti biasa kalian klik tombol like dan kalian share video ini sebanyak-banyaknya. Dan yang paling penting, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video yang sangat baru dari channel gue ini guys. Oke, sekian dulu, gue Rizky Aulia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.